wabarakatuh. Saya Della Siska Miranti dari tingkat 3B akan mempersembahkan menunjukkan video mengenai dagu sibu. Ini termasuk ke dalam mata kuliah Farmasi Rumah Sakit yang diampu oleh dosen Ibu Dona Muin. Selamat menyaksikan. Permisi Bapak, di sini saya akan memberikan sedikit ilmu mengenai dagu sibu. Apakah Bapak tahu apa itu dagu sibu? Nggak tahu. Oke, sebelumnya dagu sibu itu adalah suatu singkatan di ranah kesehatan, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Yang pertama itu ada dapatkan. Kita bisa mendapatkan obat itu di tempat-tempat yang resmi seperti apotik, puskesmas, rumah sakit. Kalau beli di warung boleh nggak? Boleh, misalkan Bapak sakit demam, kita beli paracetamol, itu boleh. Kemudian Bapak batuk, beli Ambroxol, itu boleh. Kemudian misalkan asam lambungnya naik atau GERD, beli antasida, atau biasanya obat kita itu promah, itu boleh. Itu termasuk ke dalam obat-obatan bebas, itu boleh. Tapi kalau sudah obat keras, itu harus dengan resep dokter. Bapak harus datang ke dokter ataupun konsultasi ke apoteker. Kemudian selanjutnya gunakan, yaitu gunakan obat sesuai aturan dokter maupun apoteker. Kalau saya kasih obat saya ke tetangga boleh nggak? Contohnya obat apa dulu? Kalau obat-obat demam, obat batuk, pilek, itu boleh. Tapi kalau untuk obat-obatan diabetes kayak metformin, hipertensi, nyeri sendi, itu nggak boleh karena setiap orang itu dosisnya beda-beda. Jadi yang bersangkutan, yang sakit, tetangga Bapak tadi itu harus konsultasi ke dokter untuk didiagnosis penyakitnya apa, kemudian diberikan dosis obatnya oleh apoteker. Kemudian ada simpan. Simpan itu simpan obat di tempat yang sejuk, kering, dan jauh dari jangkauan anak-anak. Kalau disimpan di kulkas apa boleh? Memang harus disimpan di kulkas seperti obat sirup kering amoxicillin, itu antibiotik yang sudah dilarutkan. Itu harus disimpan di kulkas dengan jangka waktu 7 hari dan harus dihabiskan. Kenapa harus dihabiskan? Karena itu adalah obat antibiotik. Jika tidak dihabiskan, badan kita itu akan mengalami resisten. Resistensi itu apa? Resistensi itu adalah ketika tubuh kita, bakteri di dalam tubuh kita itu sudah kebal terhadap khasiat oleh obat tersebut. Jadi, misalkan bulan ini kita minum antibiotiknya nggak habis, kemudian bulan depan kita minum antibiotik lagi, itu bisa jadi bakteri di dalam tubuh kita itu nggak respon sama obatnya karena dia sudah kebal terhadap antibiotik tersebut. Jadi harus habis selama 7 hari itu. Kemudian ada obat diabetes kayak insulin, itu harus disimpan di kulkas juga. Kemudian ada buang obat yang sudah rusak atau kadaluarsa dengan cara dilarutkan, dengan digerus terlebih dahulu, kemudian dilarutkan, kemudian dibuang bersamaan dengan sampah keluarga. Kenapa kok nggak boleh langsung dibuang ke sungai? Karena kalau langsung dibuang di aliran air ataupun sungai itu dapat membahayakan lingkungan dan dapat meracuni orang sekitar kita. Kenapa? Karena obat adalah suatu sediaan yang mengandung zat kimia, di mana zat kimia itu sangat berbahaya jika berikatan dengan benda lain. Misalkan benda tersebut bertemu dengan zat kimia, nanti bisa mengakibatkan racun yang kita nggak tahu ke depannya bakal gimana. Karena sejatinya obat itu adalah racun yang dimodifikasi dan ditakar sesuai dosis untuk mengobati suatu penyakit, suatu masalah makhluk hidup di dunia. Nah, jadi segitu tadi penjelasan dagu sibu dari saya. Dengan dagu sibu, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Dengan dagu sibu, kesehatan kita lebih aman. Sekian penjelasan mengenai dagu sibu dari saya, sedikit ilmu dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.